Nah, mungkin eh, berarti sekarang sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya dari yang waktu tahun sekitar 2020 sampai ke hari ini. Berarti masih WFH-nya tuh masih ini kan kayak boleh datang ke kantor sesekali gitu kan. Hmm. Dan berarti Mhm. sebenarnya dari perusahaan tempat Haris bekerja juga nggak masalah ya untuk karyawannya tetap nggak apa-apa tetap WFH gitu ya. Eh, kita sepertinya ya untuk sisi perusahaan saya cuma level staff jadi kurang mengerti juga. Tetapi kita sudah terbiasa dengan WFH sih sebenarnya. Jadi sudah berpindah dari tradisional menjadi sistem WFH which is sangat ya kalau dibilang convenience ya sangat convenience yes convenience. Saya Iya. lupa bahasa Indonesia. Praktis, praktis. Ya praktis sangat praktis bagi para karyawan. Oke, Dari oke. rumah dan saya bangun 5 menit sebelum jam kerja mulai. Hmm. Oke, oke. Tapi kalau menurut Haris sendiri tuh kayak, jadi kan sebenarnya kan waktu itu Haris kan sebenarnya pernah ngerasain WFO juga ya dulu ya, waktu 2019 Yes. kan. Nah, menurut Haris tuh lebih produktif ketika WFO atau WFH? Hmm, tetap ada ini sih ya. Kalau soal produktivitas itu tetap kembali lagi ke masing-masing individual. Kalau saya, em, sebenarnya saya merasa tetap lebih produktif di kantor. Karena kalau di kantor ada sebuah pressure yang tidak tahu dari mana dan saya lebih fokus kerja dan pengen nge-push gitu. Tapi kalau WFH ya tetap kalau namanya WFH ya apalagi sekarang kondisi hidup saya tinggal di satu kamar which is di kamera juga bisa kelihatan itu sudah kasur. Tetap ada godaan-godaan setan. Jadi Iya. produktivitas itu tetap kembali ke individual. Ada teman saya yang anak binus juga cuman Banuraga mungkin sudah di interview sebelumnya. Dia produktivitasnya tetap tinggi-tinggi saja dan dia kuat mental. Gitu. Tapi ya jawaban saya nggak bisa di nggak bisa diimpos apakah lebih produktivitas atau tidak. Itu lebih ke individualisme. Oke, oke. Oke deh. eh Mungkin oh ya terus mungkin ini sedikit out of topic cuma kayak Mhm. penasaran aja. Berarti kan sebenarnya kayak kalau di Indonesia sendiri sih kita ngerasanya COVID kan sekarang udah mendingan banget nih. Cuma memang kita masih punya regulasi untuk pakai masker gitu. Dan Yes. ini kebetulan sorry banget nih aku pakai masker lagi interview karena memang Mhm. ini aku kebetulan masih di BINUS dan emang kita punya regulasi untuk harus pakai masker kan di daerah kampus gitu. Nah, Ya. kalau di Jepang sendiri saat ini tuh kayak apakah masih ada harus pakai masker kah? Soalnya kalau lihat di berita kayaknya ada nyebut-nyebut kayaknya udah mulai boleh lepas ya. Cuma kalau di Jepangnya sendiri sebenarnya keadaannya gimana sih sekarang? Oke. Untuk Jepang kalau misalnya saya pisah jadi 3 poin besar ya. Satu public space. Public space itu bisa mencakup seperti taman, seperti kafe, seperti jalan. Itu sudah tidak ada kewajiban untuk selalu memakai. Jadi sudah ini apa ya gimana bilang? Seperti misalnya di taman ada orang yang pakai masker dan ada beberapa yang tidak. Kenapa? Udah tidak di sebenarnya memakai masker ini sudah tidak di push oleh Jepang. Jadi terserah kalian, kalau mau pakai masker ya pakai, kalau tidak mau pakai ya ya udah. Dan kebetulan mungkin Feli nggak tahu ya, tapi sebelumnya kita ada aplikasi yang bernama Cocoa, which is sebuah aplikasi untuk memantau penyebaran COVID. Jadi misalnya kita berpapasan dengan orang yang kena COVID, itu bisa dicatat dan bisa diinformasikan ke kita melalui.
eh, HP, ponsel. Tapi sekarang Kokoa ini, aplikasi yang untuk men-tracking COVID ini, sudah diberhentikan oleh government Japan, which is secara tidak langsung menyatakan bahwa, well, COVID itu sudah mereda. Terserah kalian mau Hmm, ngapain. iya. Begitu. Nah, kalau misalnya saya eh, sebenarnya satu public space kan. Kedua misalnya seperti tempat-tempat restoran. Tempat-tempat well technically tidak public, cuman ada beberapa tempat yang mengimpos aturan bahwa kalian harus memakai masker sampai makanannya datang atau begitu. Tapi di akhir-akhir ini mereka juga sudah likes misalnya tetap ada tulisan kayak mohon memakai masker ketika tidak makan. Tapi kalau kalian lepas juga ya udah. Mereka sudah kayak ya udah, well, ya sudah. Nggak akan ditegur juga gitu ya. Eh, kalau saya sampai sekarang belum pernah ditegur untuk memakai masker di restoran. Hmm, Yes. Dan yang oke. ketiga itu kantor. Nah, kantor ini kebijakan masing-masing sih sepertinya. Tapi kalau perusahaan saya itu selalu di-push untuk selalu memakai masker ketika berada di kantor, kecuali uh, ketika kamu tidak berbicara dengan siapa-siapa dan well, basically di kantor itu kita men-setup mejanya supaya ada jarak antara karyawan. Nah, ketika kamu sendirian di meja dan tidak bercakap dengan orang, lepas masker itu nggak apa-apa. Tetapi ketika masuk ke ruangan tertutup, misalnya seperti meeting room atau ruangan untuk conference, sebisa mungkin memakai masker. Gitu. Kebijakan memakai masker ini sudah tidak wajib, tetapi disarankan. Yes. Oke deh. Oh, I see. Berarti memang ini ya, sebenarnya dari pemerintah Jepang sih ngebebasin gitu. Cuma kayaknya Mhm. masih pada pakai ya karena memang berarti concern pribadi aja berarti ya. Yes, concern pribadi atau enggak karena di Jepang ya, fashion statement. Iya. Oke. Oke deh, kalau gitu eh, mungkin sebelum kita udahin untuk sesi interview hari ini, mungkin yang aku pengen tanya adalah kira-kira dari Haris ada nggak sih kesan dan mungkin kayak pesan-pesan gitu untuk para binusian yang mungkin kan aku yakin banyak banget binusian yang pengen kerja di Jepang juga. Mungkin Hmm, ada tips and tricks dari Haris. Oke. Hmm, untuk yang targetnya itu ke luar negeri ya. Mungkin karena ini interview untuk Binus, kemungkinan kebanyakan besar itu yang nonton juga ya Binus yang sekitaran Anggrek, Syahdan, Kijang dan well, basically saya berasa kalau interview yang bahasa Indo itu banyak kan Binusian yang well bukan internasional sepertinya. Ini ikat juga nggak apa-apa sih. Tapi menurut saya kan dari jurusan SI yang bukan internasional. Em, Kalau menurut saya, kalau memang punya target untuk go internasional, misalnya untuk ke luar negeri, atau misalnya kalian simple aja mau exchange gitu kan. Yang penting itu niat sih. Ngepush aja. Saya masih ingat dulu pas saya ngepush buat exchange ke Australia. Sepertinya saya ngepushnya agak terlalu keras. Eh, Karyawan dan staff-staff di international office itu sepertinya sudah hafal muka saya. Tapi ya begitu. Seperti kalau misalnya kalian pengen ngepush saja dan well niat plus hoki. Saya nggak bisa bilang kalau misalnya saya berbakat di bidang SC tidak. Saya cuma bisa bilang kalau saya memang untung dan ya karena saya untung saya kepilih untuk ke Jepang sebenarnya. Satu niat, dua hoki. Sudah, itu saja. Oke, thank you Haris untuk eh, untuk pesan-pesannya nih buat teman-teman binusian.
Ya Hmm. deh. Mungkin sampai mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin yang mau saya sampaikan, mungkin yang nonton ini semangat bekerjanya menggebu-gebu, tapi kalau saya bilang ya, enjoy masa-masa universitas kalian. Itu masa-masa paling enak, masa-masa paling asik di hidup menurut saya. Karena kalau kalian Betul-betul sudah setuju bekerja, banget. uh, kalau sudah kerja, kalian sudah di log in jam 9 sampai jam 6, hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu recovery. Kalian cuma bisa recovery, kalian cuma persiapan buat hari Senin lagi. Jadi selama kalian masih di BINUS, selama kalian masih mahasiswa, kalau ada waktu pergi main, buat anak-anak BINUS, apalagi SEIT yang di rumah main Dota tiap hari. Saya nggak mau komen, saya dulu juga main Dota tiap hari. Saya paham. Tapi kalau bisa, sosialisasi keluar, main-main bareng teman-teman. Well ya, yeah, have fun. Kalian masih mahasiswa, masih muda. Ya, kalau mau liar, seliar-liar lah. Tapi kalau bisa, not alcohol and drugs. That's it. Saya juga minum. Oke. Okay. Ya deh, thank you banget untuk advice-nya nih, Haris gitu. Aku yakin banget advice dari Haris akan berguna banget buat teman-teman yang masih belajar dan eh, masih masih perjalanannya panjang banget ya kan, Yes, apa untuk paham. Hmm, hmm, iya hmm. untuk sebelum benar-benar masuk ke dunia kerja gitu. Semoga Hmm, eh, yes. tips-tips dari Haris bisa membantu teman-teman binus yang lain untuk mengejar mimpinya nih, cita-citanya kalau misalkan mau kerja di luar negeri atau mungkin mau student exchange gitu. Hmm, Thank you hmm. banget Haris. Terima kasih banyak. Oke.